Halo, apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Kali ini bersama saya Agung Yuda, kita akan membahas tentang citizen journalism. Apa itu citizen journalism? Ketika kita berbicara tentang journalism, berarti kita berbicara tentang jurnalis yang pastinya berhubungan dengan berita ya. Begitu juga dengan citizen journalism. Namun ada yang spesial nih dari citizen journalism, karena kita memiliki andil untuk membuat informasi, untuk menangkap informasi dan menjadikan itu informasi yang menarik seperti berita itu sendiri. Jangan kemana-mana, karena kali ini juga kita akan membahas bagaimana kita akan membuat video citizen journalism yang pastinya asik. Siap semua untuk kita melihat prakteknya dan mengerti apa itu citizen journalism? Mari kita menuju ke sini. Berbicara tentang citizen journalism, erat kaitannya dengan informasi dan news atau berita. Citizen journalism adalah masyarakat yang mendapatkan informasi dan menyebarkannya melalui internet. Citizen journalism dalam digital media saat ini dapat dibedakan menjadi dua, teman-teman, yaitu citizen atau masyarakat yang bekerja sendiri dan citizen yang berada di bawah naungan kantor berita atau organisasi pers. Bagi yang bekerja sendiri, biasanya mereka memanfaatkan media sosial maupun blog atau website untuk menyebarkan informasi yang didapat. Sedangkan di bawah naungan pers, biasanya didapat melalui komentar pada artikel berita, crowdsourcing, dan live blogging. Bagi masyarakat kebanyakan, keberadaan sosial media maupun blog adalah senjata utama dalam menyebarkan informasi. Lingkaran pertemanan media sosial dapat menjadi lingkup penerima informasi utama untuk kemudian tersebar lagi dalam lingkaran yang lebih luas. Beberapa media yang dapat digunakan dalam dunia citizen journalism adalah media visual, media audio, maupun media audiovisual. Saat ini kita akan berbicara mengenai media audiovisual. Adapun hal yang wajib ada tentunya adalah alat perekam audiovisual. Bisa menggunakan kamera profesional maupun fitur perekaman yang ada di smartphone kita. Bagi masyarakat yang akan merekam, penting adanya untuk memilih angle gambar dan jenis shot yang digunakan. Ada yang memakai orang lain sebagai pengantar pesan layaknya reporter, ada juga yang menggunakan narasi sembari memperlihatkan gambar. Gambar indah bukan acuan dikala kita mengambil informasi di lapangan. Visual yang terbaik adalah ketika kita mampu memperlihatkan kondisi terkini dari situasi yang sedang kita rekam, seperti momen demonstrasi maupun situasi bencana yang mengedepankan kecepatan tanpa kehilangan momentum visual dan audionya. Peran reporter atau narator sangat penting untuk membingkai informasi menjadi lebih kuat. Untuk itu, perangkat audio juga menjadi andil penting dalam video citizen journalism. Jangan menyepelekan suara, teman-teman. Jika akan merekam suasana yang terjadi dengan reporter, pilihlah lokasi yang minim gangguan suara tanpa harus pergi jauh dari tempat tersebut. Hati-hati terhadap suara angin keras, suara bel kendaraan maupun knalpot brong. Elemen suara seperti suara sekitar sepanjang tidak mengganggu suara reporter dapat dimasukkan ke dalam video. Untuk narator yang akan mengisi suara tentu akan lebih mudah karena dapat merekam suaranya di rumah maupun studio dan boleh jauh dari lokasi informasi yang didapat. Ketika melakukan perekaman gambar, ingatlah bahwa cahaya sangatlah penting. Gambar dengan minim cahaya akan menyebabkan gangguan pada perekaman. Mungkin akan terjadinya flicker maupun objek yang tidak jelas. Namun cahaya yang berlebihan juga akan mengganggu dalam proses perekaman. Kita menyebutnya overlight. Ketika kita melakukan perekaman dengan reporter, posisi reporter sebaiknya tidak melawan cahaya atau cahaya berada di depan kamera, karena akan mengakibatkan backlight bagi reporter itu sendiri. Posisi cahaya haruslah selalu berada di belakang kamera, karena akan mampu memperlihatkan dengan lebih jelas situasi dan kondisi tempat tersebut maupun keadaan reporter itu sendiri. Mari kita menuju ke dalam proses teknik perekaman. Ketika akan melakukan perekaman, selalu biasakan dengan posisi landscape atau mendatar, jangan vertikal. Ini dikarenakan media untuk perekaman pada akhirnya akan menjadi media untuk ditonton, yang dimana media untuk menonton tersebut kebanyakan berbentuk landscape, seperti layar monitor, TV, smartphone, dan sebagainya. Perekaman secara vertikal diperbolehkan jika memang tidak ada kesempatan untuk membuatnya menjadi landscape. Odading mengoleh, rasanya anjing banget. Kita kali ini akan mencoba untuk menentukan angle dan shot yang digunakan. Angle eye level sering digunakan untuk memberikan perasaan dekat kepada penonton. Jika memungkinkan, shot medium close up hingga close up sangat dianjurkan untuk digunakan saat mengambil informasi terkait di lapangan.
Perhatikan gambar Superman di depan. Dari posisi paling atas, kita bisa menyebutnya bird eye. Kemudian, lebih rendah sedikit disebut dengan high angle. Eye level posisi sama dengan mata, low angle posisi lebih rendah dari objek, dan frog eye adalah posisi paling terendah ketika kita mengambil gambar dengan angle tersebut. Ada beberapa perbedaan ketika kita mengambil gambar dengan angle-angle yang berbeda. Contohnya, ketika kita mengambil gambar yang ingin kita sampaikan kepada penonton informasinya, biasakan mengambil gambar dengan eye level karena akan memberikan konteks kedekatan antara penonton dengan objek yang direkam. Jangan gunakan posisi frog eye karena gambar yang direkam akan menjadi sangat besar dan informasi yang didapatkan mungkin akan menjadi sangat kecil. Begitu juga dengan pengambilan gambar yang berlebihan seperti bird eye, yaitu berada di atas kepala, akan mengecilkan informasi yang kita perlihatkan. Kecuali jika kita ingin memperlihatkan posisi dari situasi kondisi yang terdapat di lapangan pada saat itu, seperti situasi kota yang kita ambil dari jauh dari atas pegunungan. Untuk shot, diperlukan jenis shot medium shot hingga medium close up jika kita menggunakan reporter. Jika kita mewawancarai narasumber, medium shot hingga close up sangat dianjurkan. Jenis shot yang berbeda akan memperlihatkan fungsi yang berbeda, teman-teman. Ketika kita semakin close up, maka kita akan semakin memperlihatkan ekspresi dari narasumber maupun reporter ketika ada suatu kejadian yang terjadi atau menceritakan sesuatu. Namun ketika kita menjadi semakin jauh, shotnya melebihi close up seperti mid shot, medium shot maupun full shot dan long shot, itu berarti kita memperlihatkan narasumber atau reporter tersebut berada di suatu lokasi tertentu. Pergerakan kamera pada saat pengambilan gambar, jika tidak memungkinkan mengambil gambar secara putus, dalam artian kita rekam satu gambar secara still atau diam lalu mengambil gambar lagi karena kita akan melakukan pengeditan, teman-teman bisa melakukan pergerakan kamera jika memungkinkan. Namun, pergerakan kamera tentunya juga memiliki kaedah yang tepat, teman-teman. Jangan sembarangan juga kita melakukan pergerakan kamera ya. Karena itu akan membuat penonton akan pusing ketika melihat tayangan kita. Kita mengenal pergerakan kamera pan kiri, pan kanan. Itu posisi kamera ketika kita melakukan panning kiri dan panning kanan, maupun tilt up dan tilt down, memperlihatkan posisi atas menuju bawah. Kita juga bisa melakukan follow kamera, tapi usahakan juga kamera berada dalam posisi yang baik agar ketika kita memfollow narasumber maupun subjek, kamera tidak goyang. Usahakan agar stabil. Pada akhirnya teman-teman juga harus menentukan goal di mana teman-teman akan mengupload hasil dari videonya. Jadi teman-teman bisa menentukan apakah uploadan video teman-teman akan dimasukkan ke YouTube maupun kanal Instagram maupun di website atau blog teman-teman. Semua itu akan berpengaruh terhadap pengambilan gambar. Saran saya, jika teman-teman ingin melakukan pengambilan gambar, ambillah gambar secara terpisah dan stabil maupun statis. Selanjutnya teman-teman bisa perbaiki di editing. Dan ingat, jangan lupakan audio. Audio berperan penting dalam semua video audiovisual yang ada di dunia. Hindari bunyi yang sangat berisik. Jika gambarnya bagus namun bunyinya berisik, teman-teman bisa menghilangkan audionya dan mengganti dengan suara narasi ataupun suara reporternya. Semuanya tergantung kepada kreativitas teman-teman. Mata kita adalah kamera. Jadi apa yang kita lihat lewat mata kita, itulah kamera kita. Jadi kita bisa membayangkan ketika kita akan mengambil gambar apa yang akan kita ambil, itu bisa kita wakilkan lewat mata untuk kemudian kita ambil gambarnya melalui kamera. Cahaya sangatlah penting. Jangan memiliki cahaya yang berlebihan maupun juga cahaya yang kurang. Cahaya yang stabil dan berada di belakang kamera akan membuat gambar terlihat lebih baik. Cahaya jangan berada di depan kamera atau kamera berhadapan langsung dengan cahaya. Itu bisa membuat semua objek menjadi backlight dan tidak nyaman untuk dipandang. Hati-hati terhadap suara. Suara yang baik adalah suara yang bisa didengarkan. Gunakan telinga kita untuk memperhatikan sekitar apakah ada gangguan yang mungkin bisa menutupi suara utama, suara reporter maupun suara naratornya. Gangguan tersebut bisa kita antisipasi dengan memindahkan reporter ke tempat yang lebih sunyi tanpa harus meninggalkan daerah tersebut. Namun jika suaranya masih bisa diantisipasi, misalkan suara orang tapi dari jauh kedengarannya, tidak apa-apa, tidak masalah. Hati-hati dengan suara yang bisa mengganggu suara utama.
Wah, ternyata menarik juga ya tentang citizen journalism dan cara pembuatan videonya. Kita itu sebenarnya punya andil teman-teman untuk menangkap semua hal yang ada sekitar kita yang menarik dan kita bisa membuatnya menjadi informasi yang berguna dan kita bisa menyebarkannya. Mari kita gunakan gadget kita, terutama smartphone kita untuk membuat video citizen journalism yang asik. Tidak harus kamera yang mahal-mahal. Yang penting teman-teman mengerti tentang konsep cahaya, angle, shot, dan juga suara. Pastinya suara itu hal yang penting untuk kita tanamkan di video citizen journalism. Saya juga membuat video nih lagi sebentar, dan nanti kita ketemu lagi ya di tema berikutnya. Masih bersama saya Bung Yuda, dan selamat hari yang menyenangkan.